Kata beliau, penyebutan Habib terjadi degradasi kualitas. Kita nggak selama panggilan keilmuan, panggilan kehormatan, panggilan yang dipertuan, panggilan yang dimuliakan, akhir nama jadi siga panggilan kepada sahabat atau panggilan keakraban saja gitu. Nah, sebelum kita mengurai masalah ini, buru-buru harus saya ingatkan bahwa materi ini murni hanya menelisik berkaitan dengan nisbah ya. Nisbah, lakob atau gelar Habib yang sekiranya mengklaim sebagai duriyah Rasul, apalagi jika yang bersangkutan pada hakikatnya benar-benar bernasab kepada Nabi gitu. Jadi yang kita bahas ini fenomena adalah nisbatnya, menghubungkan diri kepada Nabi dengan gelar Habib gitu. Hanya itu yang menjadi catatan penting untuk saya tegaskan sebelum kita memulai kajian ini. Mohon maaf, tadi saya berkelakar gitu ke pemuda, maka jeung hayang ngebahas nu karya. Emang lamun geus dibahas garanti kitu ngaran jadi Habib gitu. Saprak dibahas kabeh jadi Habib. Tadi jeung Habib Alhamdani bidang sosialnya. Nah, ini sekali lagi penisbatan inilah yang kita pandang menjadi penting gitu. Karena boleh jadi ada orang yang tidak mengaku sebenarnya iya gitu. Ada orang yang mengklaim pada dasarnya tidak. Maka satu rujukan yang dapat digunakan dalam kajian ini yaitu yang bersumber dari rujukan muktabar yang diakui, yaitu Rabithah Alawiyah gitu, sebagai organisasi pencatat keturunan Nabi. Jadi ada Rabithahnya, ada organisasinya, namanya Rabithah Alawiyah. Alawiyah ini nisbah kepada turunan Ali bin Abu Thalib atau Bani Alawiyin gitu, sebagaimana dijelaskan oleh ketua umum Sayyid Zain Umar bin Smith. Nah, dalam pandangan beliau begitu, banyak terjadi salah kaprah di masyarakat terkait dengan sebutan Habib, sehingga menurut beliau fenomena demikian ini memang perlu diluruskan. Nah, menurut beliau Habib secara bahasa berarti keturunan Rasulullah yang dicintai gitu. Dalam bahasa yang lain Habib bisa juga artinya yang terhormat, yang dimuliakan, atau tuan gitu. Jadi menunjukkan panggilan kehormatan, makomat. Dalam pengertian inilah maka Habib dalam bahasa Arab habaib jamaknya, Habib bentuk mufradnya, maka kata beliau tidak semua keturunan Rasul bisa disebut Habib. Itu catatan penting dari beliau. Jadi bukan kata Amin Muhtar, tapi kita menukil pihak yang dipandang punya otoritas menjadi rujukan membicarakan tentang Habib ini. Nah, ini catatannya. Kalau melihat silsilah nasab gitu, genealogi gitu, maka yang disebut dengan duriyah Rasul itu jalurnya kan dua. Ada yang melalui Hasan, ada yang melalui Husain. Dari Hasan, maka turunannya untuk laki-laki disebut Syarif, untuk perempuannya, untuk akhwat disebut Syarifah. Sementara melalui jalur Husain, untuk laki-laki disebut Sayyid, untuk akhwat disebut Sayyidah. Nah, ketika fenomena ini sudah tadi mempribumi di Indonesia, terkadang Sayyid itu jadi Said, padahal Said itu Sayyidnya, atau Sidi kalau di Aceh. Nah, ini yang namanya sebutan berdasarkan genealoginya turunan. Itulah yang dimaksud bahwa tidak semua keturunan Rasul itu disebut Habib. Maka kalau dia itu dari Hasan berarti Syarif gitu, Syarifah. Kalau jalurnya dari Husain, Sayyid atau Sayyidah. Di mana gitu? Maka kebanyakan keturunan Hasan itu rata-rata menjadi raja atau presiden, seperti di Maroko, Yordania nanti. Karena ustadz satu di Katapang. Da kan itu mah kan teu apalan ustad ka urang teh gitu. Lamun teu bos nyebut teh Rais apa leader gitu. Nah, tapi dalam kerangka turunan Nabi pertama juga berubah cara penyebutannya. Maka kata Habib Zain, saat ini banyak orang yang mengaku sebagai seorang Habib padahal bukan, karena gelar Habib tak bisa disematkan ke setiap Sayyid atau setiap Syarif gitu. Berarti dengan kata lain, setiap Habib harus Sayyid, setiap Habib itu harus Sayyid, tapi tidak setiap Syarif atau Sayyid itu Habib gitu. Jadi ada makom.
yang tidak sekedar turunan Nabi untuk mendapatkan sebutan Habib. Apalagi kata beliau dalam konteks ini, Habib itu tidak bisa disematkan oleh dirinya sendiri gitu. Kalau Sayyid Syarif bisa, ada turunan, yang penting bisa membuktikan ayat gen. Tapi Habib nggak bisa gitu. Kata Habib Zain ini diklaim oleh sendirian gitu. Nah maka ini yang tidak dikenal oleh umumnya masyarakat kita Bapak Ibu. Nah pengakuan Habib gitu harus melalui komunitas dengan berbagai persyaratan yang sudah disepakati. Di antaranya cukup matang dalam hal umur, harus memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmu yang dimiliki, ikhlas terhadap apapun, waro atau berhati-hati serta bertakwa kepada Allah gitu. Jadi tidak sembarangan untuk posisi Habib ini, karena menjadi orang yang terhormat di antara turunan Rasul. Kita menyebutnya adalah para ulamanya turunan Rasul, orang-orang yang demikian memiliki sikap waro dan takwa, maka pantas untuk disebut sebagai Habib. Nah maka kata beliau, dan yang paling penting adalah akhlak yang baik. Sebab bagaimanapun keteladanan akan dilihat orang lain. Seorang yang akan menjadi Habib atau dicintai orang kalau mempunyai keteladanan yang baik dalam tingkah lakunya. Di Jakarta ada Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, ada Habib Ali bin Husain Alatas di Cikini, ada Habib Abdullah bin Muhsin Alatas di Bogor, dan lain-lain. Menurut beliau beberapa Habib itulah sedikit contoh dari yang memang benar-benar Habib dalam arti yang sebenarnya. Maka seiring berjalan waktu, kata beliau, penyebutan Habib terjadi degradasi kualitas gitu. Jadi seiring dengan pergantian generasi, terjadi kelanjutan antar turunan, dipriorisasi begitu, maka terjadi penurunan kualitas. Panggilan Habib lebih dijadikan sebagai panggilan keakraban atau panggilan kekerabatan gitu. Jadi yang asal nama panggilan keilmuan, panggilan kehormatan, panggilan yang dipertuan, panggilan yang dimuliakan, akhir nama jadi siga panggilan kepada sahabat atau panggilan keakraban saja gitu. Ilamun karena deket bib gitu, padahal asal nama siga ustad gitu. Kan tidak sembarang ustad itu kulantaran siga biasa santri gitu tat mereka mana gitu. Padahal asal nama kan pemuliaan sebagai takziman, takriman kami tentang gitu. Itu terjadi kata Habib Zain ini. Sementara di sisi lain banyak kalangan dari Sayyid sendiri maupun dari kalangan Habib sendiri ingin menggunakan gelar Habib untuk dakwah. Nah, tapi akhirnya boleh jadi melenceng. Yang harusnya tadi disematkan oleh pihak yang berwenang lah kita diberi menggelar tema, iya mah mengklaim diri sendiri, mentitelkan Habib untuk dirinya sendiri. Kurang lebih inilah hasil wawancara beliau dengan wartawan Republika, yang juga kami konfirmasi kepada teman-teman kami terutama di Betawi ya, yang cukup intens, hampir 10-15 tahun kami di DKI untuk sama-sama tadi memperkuat mitra dakwah, terutama dalam kerangka menghindari adanya gesekan-gesekan secara sosial, terutama jelang pemilu seperti ini. Kan biasa saling klaim dimanfaatkan oleh berbagai pihak, itu ada kesamaan pandangan atau paling tidak gerak dakwah yang bisa dibangun secara bersama-sama. Nah catatan penting lainnya yaitu kata Habib Zain, di seluruh dunia kurang lebih ada sekitar 6-8 marga gitu, atau qabilah dari keturunan Rasulullah, termasuk di Indonesia. Hanya saja diakui oleh beliau, Rabithah Alawiyah masih melakukan proses pendataan persisnya sabaraha gitu jumlah keturunan Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Nah maka kata beliau, nah jumlah persisnya tidak tahu, tapi estimasi kasarnya itu bisa 1 sampai 1,5 juta saat ini terus dilakukan proses verifikasi gitu. Jadi membahasa orang mah tidak bisa orang sembarangan mengakui sebagai persis, tapi harus dibuktikan oleh KTA gitu. Lamun tanpa membuktikan KTA disebutnya simpatisan. Nah meren dalam konteks tadi Sayyid Habib, meren ada yang mengaku sebagai Habib tapi tadi proses verifikasi ternyata tidak terbukti, ya simpatisan Habib bisa kan gitu. Itulah dalam kerangka ini kita bisa maklumi posisi Rabithah Alawiyah gitu. Jadi ketika ada orang mengaku harus bisa membuktikan, minimal nasab sampai ke nabina bisa dibuktikan, bisa diverifikasi gitu, ditalar.
bin anu bin anu bin anu bin anu gitu. Nah minimal seperti itu gitu. Dalam kerangka verifikasi untuk diakui harus bisa membuktikan gitu. Itu contoh. Contoh. Ini mah contoh. Kita misalkan mengaku murid Ustaz Sodikin gitu. Karena dikenal kesikohan keilmuan, siapapun terutama di lingkungan jamiah kalau mendengar Ustaz Sodikin pasti itu mengakui. Nah ada seseorang yang pernah belajar gitu di Ustaz Sodikin, mau melamar jadi guru pesantren, dites gitu. Tadi nama boro pede rek ngaku jadi murid Ustaz Sodikin, pek teh dites nate naon soal 5 salah 10 gitu. Pan jadi era rek ngaku teh gitu. Mereka ngaku Habib tapi salah misalkan karena nabinya sendiri tidak begitu, contoh gitu. Maka tentu tadi pengklaiman tidak lantas berarti jadi salah, tetapi saat kita tidak mengklaim tapi memenuhi sifat-sifat ini tentu jauh lebih baik kalau ukurannya dalam tanda petik sebagai takriman atau ihtiroman gitu, penghormatan. Nah inilah sekali lagi catatan-catatan penting bagi kalian. Oke, apalah artinya kita membahas Habib, bukan sekedar fenomenanya, tapi apa nilai pelajaran dalam hal ini, penyebutan ini sebagai ikroman ihtiroman, itulah yang paling penting. Oke, saya ambil contoh kedua. Dulu kenapa Hasan sempat mengharamkan suntangan? Karena dikhawatirkan ada kultus individu. Karena ternyata fenomenanya bukan sekedar suntangan. Bahkan mohon maaf sampai tadi cai tilas wudu nawai itu diinum yang disebut ngalap berkah. Oke, itu ini persis. Tapi kadienakeun kabablasan. Nu asalna tadi entong kultus, begitu ditaayakeun tadi kabablasan. Naon tadi? Suntangan teu ka usarge cukup itu tadi ka mana tadi gitu. Maka suatu saat kudu dibalikeun deui kepada yang dipertua, yang diperhormat, urang nyontoan ka budak urang, nyontoan ka adik-adik suntangan deui gitu. Dalam kerangka apa? Bukan kultus tapi ikroman ihtiroman. Kurang lebih seperti itu analogi Habib itu gitu. Jadi boleh jadi dirinya tidak mengaku, tidak mengklaim, pada dasarnya iya kita misalkan layak untuk tadi ikroman ihtiroman. Boleh jadi ada seseorang yang mengklaim padahal sesungguhnya tidak, disamikeun we jeung sayyid jeung syarif biasa misalkan gitu. Nah itu yang penting kita pelajari, bukan sekedar fenomenanya tapi nilai adanya tadi nisbah Habib ini pada dasarnya dalam kerangka apa? Takriman, ihtiroman. Maka boleh jadi di persis mamual ayah Habib, tapi paling tidak sebutan-sebutan yang selama ini sebagai sebutan penghormatan harus kita jaga. Sebutan ustadz, sebutan tuan. Kenapa Hasan tuan Hasan gitu kan? Itu kan cekgu tuan guru gitu. Itu salah satu di antara contoh. Oke, dalam kerangka tadi membangun hubungan terutama di generasi baru. Nilai yang penting dipelajari di balik fenomena Habib ini justru masalah ihtiromannya ini. Nah, yang kedua, klaim pengakuan. Pak juga kira murid mah pasti ngaku bahwa saya adalah murid guru si A. Cek guru teh pek we cenah rek ngaku saya sebagai guru mah ngan ku saya mau diaku murid gitu. Kenapa? Karena urusan pengakuan ini dulu kan enak mah bisa ku selembar kertas ijazah teh gitu atau ya sertifikasi. Makanya dulu di Persis kenapa Tara pernah menyebut isnad ilmu? Oke, saya punya penelitian sanad keilmuan ti Hasan nabi ka nabi. Makanya kalau belajar dengan saya misalkan di Ibnu Hajar, ijazah nate naon dibere sanad, diajar usul fikih ti Amin Muhtar nabi ka nabi atuh. Tah teh perlu di Persis mah zaman kapungkur, nah karena sikoh percaya. Tapi pada saat sekarang dunia klaim loba akon-akon, akon-akon itu bahasa Prancis gitu. Kan orang loba mengaku, terkadang isnadul ilmi ini perlu lagi dipunculkan yang namanya genealogi keilmuan gitu. Pernah tadi di Cibegol, pernah di Gumuruh, bukan karena kesombongan tapi menjaga kesikohan. Jadi Hasan tara nyebut-nyebut nepi ka nabi. Dan pantas memang Hasan mah tadi produk turunan kan, naturalisasi. Makanya kalau antum melihat data kealaman ku namanya Ustadz Aqodir Hasan mah, tapi Ustadz Gozi cucunya Hasan kalau sidang Dewan Hisbah dama anu nyangka eta Ustadz, bahkan seperti bintang film kami menyebut tahu gantengna luar biasa aya gitu si wajah ieu teh wajah kearaban bahkan semu bule gitu yang kalau tadi penak di jalan mah nyangka eta tokoh Persis gitu nu teu wawuh mah gitu. Itu contoh gitu. Jadi hal yang seperti ini terkadang tadi tak usah disebut-sebut, yang penting dipercaya walaupun tanpa pengakuan. Tapi suatu saat ketika tadi banyak klaim,
Nah seperti tadi isnadul ilmi terkadang memang perlu gitu. Dalam rangka apa? Ihtiraman, ikroman. Nah disinilah kata kunci mempelajari persoalan Habib, sekali lagi bukan sekadar fenomenanya, tapi nilai di balik itu nisbat berkenaan dengan tadi takriman dan ihtiramannya. Maka kita tidak bisa menghukumi orang mengklaim abdi Habib, mana sih buktina, tapi bisa nyakin we, dan memang pengakuan diri nah gitu. Sama juga kita tidak bisa menyebut bukan Habib pada seorang Habib yang memang tidak mengaku Habib. Itulah beberapa catatan penting yang perlu sampaikan, dan terima kasih kepada ketua dan jajaran Taskil khususnya PC Pemuda yang mencoba mengangkat ini, melanjutkan jawaban ringkas waktu itu dalam kajian hari Jumat sore di model Istifta di tahun 2021. Nah insya Allah nanti bagaimana kita bersikap terhadap Duriyah Rasul, dalam hal ini Ahlul Bait, insya Allah nanti akan kita sampaikan secara khusus keputusan Dewan Hizbah yang berkenaan dengan konsep dan bentuk penghormatan terhadap Ahlul Bait dalam waktu dalam kajian yang akan datang.